Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama Bahtiar Eka Priyadi, yang kedua Niken Aprilita Sari, yang ketiga Risma Aprilianti, yang keempat Nafiza Diva Amelia, yang kelima saya Ahmad Farhan Azizi. Ingin mempresentasikan tentang Paired Sample Test Parametrik. Pengertian Paired Sample Test. Uji Paired Sample Test adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih 2 min dari 2 sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama. Setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu penentuan hasil uji Paired Sample Test. Uji Paired Sample Test menunjukkan apakah sampel berpasangan mengalami perubahan yang bermakna. Hasil uji Paired Sample Test ditentukan oleh nilai signifikasinya. Nilai ini kemudian menentukan keputusan yang diambil dalam penelitian. Fungsi dari uji Paired Sample Test. Fungsi dari uji Paired Sample Test adalah untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah perlakuan. Selain itu, untuk menguji efektivitas suatu perlakuan terhadap suatu besaran variabel yang ingin ditentukan. Misalnya untuk mengetahui efektivitas metode penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dan responden. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat penggunaan uji Paired Sample Test. Syarat-syarat penggunaan uji Paired Sample Test yaitu adalah yang pertama, pengambilan sampel adalah random. Yang kedua, data berdistribusi normal atau baca bab uji normalitas atau memiliki N dalam kurung jumlah subjek sebanyak kurang lebih banyak dari 30. Turun tutup. Yang ketiga adalah data homogen. Syarat ini bisa tidak dipenuhi karena ada uji T khusus untuk data tidak homogen dalam kurung Universal Variance T-Test, tutup kurung. Yang keempat adalah jumlah subjek N dalam tiap kelompok yang dibandingkan diusahakan sama jumlahnya. Kalaupun tidak sama, diusahakan jumlahnya agar tidak jauh berbeda. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pengujian Paired Sample Test. Yang pertama adalah menentukan hipotesis HO dan HA. Yang kedua adalah menentukan T hitung dan signifikansi. Yang ketiga adalah menentukan T tabel. T tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikasi 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Dalam kurung, uji dua sisi, tutup kurung, dengan derajat kebebasan DF, N-1 atau 15-1 sama dengan 14. Yang keempat adalah kriteria pengujian jika T tabel kurang dari T hitung dan T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima. Jika T hitung kurang dari T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Berdasarkan signifikasi, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Yang kelima adalah kesimpulan dari hasil perbandingan T hitung dengan T tabel.
Contoh soal studi kasus pengujian Pirate Sample T-Test dengan SPSS. Sebagai contoh pengujian Pirate Sample T-Test untuk mengetahui apakah pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD pada 2019. Selanjutnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh strategi pembelajaran tersebut, guru melakukan 2 kali tes dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Tes pertama dilakukan sebelum strategi pembelajaran Answer Gallery ditetapkan di kelas, atau tes yang dilakukan sebelum adanya perlakuan atau treatment umumnya disebut dengan pretest. Tes kedua dilakukan setelah strategi pembelajaran Answer Gallery ditetapkan di kelas. Tes ini disebut dengan post-test. Adapun rincian data hasil belajar yang sudah terkumpul dapat dilihat pada tabel di samping. Kemudian hipotesisnya adalah H0, tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post-test, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD tahun 2019. Kemudian HA, ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD tahun 2019. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji Pirate Sample T-Test dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, buka lembar kerja SPSS, kemudian kita klik variabel view. Setelah itu, pada bagian name kita isikan dengan pretest dan post-test. Pada desimal, kita isikan dengan 0 karena skor hasil belajar siswa dalam bentuk angka bulat, bukan dalam bentuk pecahan desimal. Kemudian pada label kita isikan dengan pretest dan post-test. Kemudian pada measure kita pilih yang scale. Nah, pada kolom yang lainnya dibiarkan otomatis SPSS saja dan tidak perlu diubah-ubah. Kemudian selanjutnya kita klik data view. Kita masuk ke tahap pengisian atau input data ke SPSS, yaitu dengan cara menulis hasil skor belajar siswa yang sudah terkumpul ke kolom pretest dan post-test. Berikutnya, pada menu SPSS, kita klik yang Analyze. Kemudian kita pilih yang Compare Means. Kemudian kita klik yang Pirate Sample T-Test. Selanjutnya muncul kotak dialog Pirate Sample T-Test. Terdapat 2 data, yaitu pretest dan post-test. Kedua data ini semua dipindah ke kotak sebelah kanan. Setelah itu, kita klik Option. Pada confidence interval percentage, kita isi dengan 95. Yang artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau signifikansi 5% atau 0,05. Lalu kita klik Continue. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya akan muncul output SPSS yang berjudul T-Test. Selanjutnya pada tabel Pirate Sample Statistik diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yaitu nilai pretest dan post-test. Untuk nilai pretest diperoleh rata-rata 54,62 dan nilai post-test diperoleh rata-rata 67,69. Jumlah responden atau siswa yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 13 siswa. Untuk standar deviasi
pada pretest sebesar 10,300 dan pada posttest sebesar 10,727. Selanjutnya, pada standar error mean pada pretest sebesar 2,857 dan pada posttest sebesar 2,975. Karena nilai rata-rata hasil belajar pada pretest 54,62 lebih kecil dari posttest 67,69, maka itu artinya secara deskriptif terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dengan hasil posttest. Selanjutnya, pada tabel Pirate Sample Correlation menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua hubungan variabel pretest dengan variabel posttest. Berdasarkan output, diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,350 dengan nilai signifikan sebesar 0,242. Karena nilai signifikansi 0,242 lebih besar probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dengan variabel posttest. Kemudian pada tabel Pirate Sample Test diketahui nilai signifikansi two-tailed adalah sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 tahun 2019. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.